Sudah hadir bersama saya Mas Febri Diansyah. Apa kabar Mas Febri? Terima kasih sudah hadir. Selamat malam, baik. Silakan duduk. Mas Febri, tadi malam klien Anda ini ditangkap oleh KPK. Kabarnya pemanggilan kedua rencananya tanggal 13 Oktober. Sudah bertemukah? Dapat kesempatankah bertemu dengan Pak Syahrul Yassin Limpo? Sejak Pak Syahrul ditangkap oleh KPK dan dibawa ke gedung KPK, saya belum diizinkan bertemu klien saya. Alasannya kenapa? Kan kuasa hukum, kan seorang tersangka punya hak dong untuk didampingi kuasa hukum. Justru itu yang menjadi masalah. Di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, itu jelas disebut tersangka punya hak didampingi kuasa hukum. Kemudian misalnya KPK bilang, kan sudah ada kuasa hukum yang mendampingi, ada satu orang. Tapi jangan lupa, ada hak lain. Tersangka juga punya hak untuk memilih kuasa hukum. Jadi dia punya hak untuk memilih siapa yang menjadi kuasa hukum. Dan kami diberikan kuasa dalam tahap penyidikan ini yang sedang berjalan. Alasan KPK karena saya pernah diperiksa sebagai saksi. Kemudian tanggal 2 Oktober lalu. Kemudian seolah-olah hak-hak yang diatur di KUHP itu jadi terabaikan. Dan ketentuan di Undang-Undang Advokat 18/2003 itu jadi tidak diperhatikan lagi. Padahal tidak ada satupun larangan saksi yang diperiksa itu kemudian dilarang untuk mendampingi tersangka atau terdakwa. Jadi ini memang satu persoalan yang kadang-kadang diskresi atau sikap-sikap subjektif itu bisa tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti itu. Mas Febri, sebetulnya cukup menarik ya, apalagi Pak Syahrul Yassin Limpo ini baru ditangkap dan ini juga menimbulkan kontroversi penangkapan ya mengenai siapa yang tanda tangan surat penangkapan, kemudian juga boleh atau tidak secara teknis itu ditandatangani oleh Firly Bahuri selaku Ketua KPK. Tapi begini, saya tuh penasaran dan pemirsa juga penasaran. Mas Febri itu pernah bilang ketika keluar dari KPK, tahun 2020 ya kalau nggak salah keluar dari KPK, bahwa saya tetap akan menjaga KPK dari luar dan berjanji tidak akan membela koruptor. Tetapi kan sekarang kita lihat Mas Febri itu dipilih atau Mas Febri bekerja sama untuk membela seorang tersangka yang diduga terkait kasus korupsi. Kalau dikaitkan dengan ketika saya pamit dari KPK, ada 2 poin sebenarnya yang saya sampaikan waktu itu. Tadi sudah ditayangkan. Pertama, kondisi KPK telah berubah. Saya pamit. Saya tidak bisa lagi bekerja di KPK dengan pertimbangan subjektif saya tentu saja. Yang kedua, saya tidak akan pernah meninggalkan KPK. Tapi kadang-kadang kita kembali dalam posisi dan dalam peran yang tidak selalu sama. Sekarang saya kembali, harapannya sebagai kuasa hukum, saya kembali untuk menjadi penyeimbang proses hukum yang berjalan. KPK punya kewenangan dengan segala kewenangan yang luar biasa, yang dahsyat dalam penanganan kasus korupsi, yang powernya luar biasa. Di tengah-tengah mungkin ada tersangka atau pihak yang diduga melakukan korupsi. Tapi jangan lupakan, di sebelah sini ada yang namanya advokat yang juga punya tugas dan kewajiban hukum menyeimbangkan proses hukum ini. Karena advokat juga penegak hukum menurut Undang-Undang Advokat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga sangat penting adalah sebuah perkara korupsi sekarang tidak lagi bisa dilihat hanya sebagai sebuah korupsi ansih. Tidak semua perkara ya, perkara-perkara tertentu. Ada perdebatan yang luar biasa, ada kekhawatiran yang luar biasa, lembaga penegak hukum disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, powernya disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik, untuk kepentingan bisnis. Mas Febri melihat ini terjadi di kasus SYL? Ada kekhawatiran yang besar saya baca. Melihat indikasi itu enggak? Saya baca di luar sana ada kekhawatiran yang besar. Dan saya untuk memastikan hal tersebut tentu saja saya sebagai advokat harus masuk ke dalam lingkaran badai ini. Karena saya bukan penonton lagi, karena saya bukan pengamat lagi, saya advokat. Dengan sikap profesional saya sebagai advokat sesuai dengan undang-undang dan kode etik,
Saya memutuskan bersama tim masuk ke dalam gelombang ini, ke dalam pusaran ini untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi. Jadi bukan dalam konteks mengiyakan atau mentidakkan ini ya, tapi dalam konteks sebagai advokat masuk di dalam pusaran ini dan kemudian berupaya menjalankan profesi untuk meletakkan proses hukum ini benar-benar di proses hukum sesuai dengan rel yang ada. Tapi beginilah, dari Mas Febri bilang tadi ada satu kata-kata penyeimbang, kemudian hukum itu dipergunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, khusus untuk kasus SYL ini, indikasi kesananya kuat sekali kah? Mengingat sekarang tahun politik. Saya advokat, saya tidak akan menanggapi hal-hal yang lebih tepat ditanggapi oleh para pengamat politik. Tapi ada nggak? Ya mungkin gini lah. Tapi saya menyimak perdebatan itu sangat kuat saat ini. Gambarannya begini, kasus dengan dimensi politik itu gambarannya ada bisa di dua sisi. Satu, ada politisi yang sebenarnya dia tidak punya kesalahan, dia tidak melakukan korupsi misalnya begitu, tapi dicari-cari kesalahannya karena dia adalah lawan politik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada politisi yang bisa jadi dia punya kesalahan karena berbagai situasi, jabatan, dan lain-lain, tetapi momen untuk penanganannya itu dilakukan, disesuaikan dengan kepentingan politik pada saat itu. Jadi selalu ada dua kemungkinan ini. Di antara dua kemungkinan itu Pak Syahrul di mana sih Mas Febri sehingga Mas Febri mau untuk mengambil kasus ini? Saya tidak ingin meletakkan di poin 1 atau di poin 2. Poin yang paling utama adalah untuk memilah hal ini, maka harus dipisahkan terlebih dahulu. Ini proses hukum yang berjalan. Jadi proses hukum yang berjalan itu harus secara fair. Bagaimana menentukan proses hukum itu secara fair? Hak-hak dari tersangka dihormati, kewenangan dari penyidik juga dihormati. Nggak boleh kita menghambat penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik. Tapi jangan abaikan juga ada hak-hak dari tersangka. Kalau memang hak tersangka sudah tidak diperhatikan, kenapa tidak langsung dihukum saja? Hukum saja misalnya seumur hidup, hukum saja hukuman mati, hukum saja langsung seberat-beratnya. Makanya proses hukum itu perlu proses penyidikan, ada investigasi, kemudian diuji pada proses persidangan. Di sini kita bisa menyaring. Kalau di kampung saya itu bisa disaring mana atah, mana bareh begitu ya. Jadi bisa betul-betul disaring mana yang sebenarnya adalah persoalan hukum tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan oleh seseorang, mana yang sebenarnya lebih ke asumsi, isu politik atau isu-isu saja yang dicampur adukan sedemikian rupa. Ini tugas yang tidak mudah, karenanya ada 3 unsur penting dalam proses nanti. Ada hakim yang memutuskan, ada jaksa penuntut umum nanti yang akan mendakwa, mengatakan terdakwa melakukan ini segala macam membuktikan. Ada yang namanya penasihat hukum. Proses diskursus di segitiga inilah yang kemudian bisa menemukan orang yang berada di tengah yang namanya terdakwa itu bersalah atau tidak dan seberapa besar ia harus mempertanggungjawabkan itu. Tapi gini, tadi Mas Febri kan juga mengatakan bahwa advokat itu juga punya hak untuk memastikan bahwa hak-hak dari tersangka itu bisa dipenuhi. Ada hak-hak yang dilanggarkah sejauh kasus ini berjalan? Ada beberapa kejanggalan yang kami temukan. Dan tentu sedang kami dalami sejauh mana itu berkonsekuensi pada pemenuhan atau tidak dipenuhinya hak tersangka. Contoh paling sederhana terkait dengan penangkapan. Pada tanggal 11, ada 5 peristiwa yang terjadi pada saat itu. 1, tanggal 11 itu adalah jadwal pemeriksaan panggilan pertama. Yang kedua, pada tanggal 11 itu juga kami temukan ditandatangani surat perintah penangkapan. Yang ketiga, pada tanggal 11 juga kami temukan sebuah surat panggilan kedua bagi Pak Syahrul Yassin Limpo untuk hari Jumat tanggal 13. Yang kemudian kami terima itu sehari berikutnya tanggal 12. Jadi rentangnya cuma pendek-pendek sekali, 1 hari. Dan pada tanggal 12 itu, saya berkoordinasi langsung dengan bagian penyidikan KPK untuk menyampaikan bahwa Pak Syahrul confirm datang dan hadir pada hari Jumat. Kemarin tidak hadir itu betul-betul karena ada alasan kemanusiaan.
karena ada ibu yang di Makassar umur 88 tahun berada dalam keadaan sakit, dan Pak Sahrul pamit ke ibunya. Dia tahu mungkin proses hukum ini akan membutuhkan energi yang panjang, dia pamit ke ibunya. Mungkin setelah Pak Sahrul ditahan, ia nggak bisa lagi bertemu dengan ibunya karena ibunya nggak bisa dibawa untuk besuk misalnya ke rutan dalam usia yang sangat renta itu. Itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang sebenarnya bukan hendak melarikan diri atau bukan hendak menghambat proses hukum. Takut nanti menghilangkan barang-barang bukti. Barang bukti apalagi? Pak Sahrul sudah bukan menteri. Kalau korupsi ini dikatakan terjadi di Kementerian Pertanian, bukti-bukti mestinya sudah ditemukan KPK. KPK kan terkenal sangat prudent, mengatakan bahwa bukti kami kuat. Juru bicara KPK sering bilang, bukti kami kuat. Sudah dilakukan penggeledahan di berbagai tempat. Terus apalagi yang dikhawatirkan? Jadi kalau menurut Mas Febri, ini kenapa ditangkap dalam jarak waktu yang begitu dekat? Tanggal 11 pemanggilan pertama, tanggal 11 juga ada surat penangkapan, tanggal 11 juga keluar, besok dia akan diperiksa. Hari ini berarti tanggal 13 Oktober begitu. Kalau menurut orang yang dulu pernah berada di dalam KPK nih selama beberapa tahun, ada indikasi apa sih kenapa kayaknya jaraknya deket-deket banget? Ditambah lagi nih satu lagi Mas Febri, ada juga suara-suara di sana yang mengatakan bahwa tidak seharusnya pimpinan KPK menandatangani surat penangkapan. Apa jawaban Mas Febri sebagai orang yang pernah berada di dalam KPK? Nanti kita jawab saja berikut ya. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Menjawab pertanyaan menggantung tadi Mas Febri, soal yang dirasa janggal tadi, soal penangkapan yang tiba-tiba jaraknya deket banget antara surat pemanggilan pertama, kedua, dan penangkapan begitu. Itu ditandatangani orang yang berbeda kan? Penyidiknya beda dan surat penangkapan ditandatangani oleh pimpinan KPK. Apakah hanya itu saja kejanggalannya atau mungkin ada hal lain? Gimana sudut pandang Mas Febri? Kenapa kesannya kayak tergesa-gesa? Ya, kita kan KPK itu kan sudah menangani ratusan, mungkin lebih dari 1.000 tersangka ya sejak KPK berdiri. Secara umum, bahkan termasuk ketika saya dulu juga mengumumkan para tersangka tersebut, mengumumkan pemanggilannya, itu sebenarnya jarang sekali ada yang sekali dipanggil kemudian langsung ditangkap, kecuali ya ada yang mau coba kabur ke luar negeri misalnya begitu ya, bahkan ada yang sudah kabur malah belum sempat dicegah misalnya. Makanya saya pikir-pikir mestinya, apalagi sudah confirm kan datang di panggilan kedua, tidak ada alasan yang sangat penting untuk menyegerakan ini secara hukum ya. Kalau isu di luar non hukum kita nggak tahu. Tapi saya menyimak jawaban KPK juga cenderung subjektif saja. Nah ini memang perlu. Yang mana? Khawatir merusak barang bukti atau akan kabur? Satu, dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan merusak barang bukti. Kekhawatiran itu adalah kekhawatiran yang sifatnya subjektif dari KPK. Memang undang-undang mengatur hal tersebut. Makanya kalau dalam konteks yang lain ya, alasan penahanan itu ada dua. Alasan subjektif, yang namanya subjektif ya tergantung siapa yang punya kewenangan dan punya alasan. Tapi kan. Wajar nggak sih kan Pak Mentan kalau nggak salah sempat hilang kontak ya selama beberapa waktu. Walaupun pada saat itu beradanya di luar negeri pada saat itu untuk menghadiri sebuah acara. Mungkin dari situ juga mungkin rasa kekhawatiran KPK susah untuk dilacak begitu Mas Febri. Pada saat Pak Mentan, waktu itu Pak Sahrul masih menjadi Menteri Pertanian, ia pergi ke luar negeri, kasusnya belum penyidikan. Dan siapa yang tahu penyidikan dimulai di KPK, itu kan sifatnya rahasia. Keluar negeri ada pelaksanaan tugas dipublikasikan, tiba-tiba kemudian di Indonesia ada serangkaian penggeledahan yang dilakukan. Nggak ada juga yang Pak Sahrul kemudian memerintahkan di rumah dinas jangan digeledah segala macam, nggak ada juga. Dan ketika berada di luar negeri tersebut, tidak ada status pencegahan ke luar negeri, tidak ada panggilan KPK, nggak ada isu secara hukum sebenarnya, kecuali ada panggilan KPK, kemudian berada di luar negeri, nggak pulang-pulang. Itu ada isu hukum. Ini panggilan KPK belum ada. Panggilan KPK kan baru pada tanggal, pemeriksaan pada tanggal 11 ini. Panggilan pertama untuk Pak Sahrul Yassin Limpo di tingkat penyidikan. Sebelumnya tidak ada panggilan. Dan Pak Sahrul
ketika sudah di Indonesia, ke kantor partainya, bertemu dengan presiden, kemudian menyampaikan beberapa konferensi pers di depan publik. Apa yang dikhawatirkan? Lagi pula, saya tahu persis KPK itu punya perlengkapan dan skill yang sangat canggih belum diumumkan jadi untuk tersangka. mengidentifikasi lokasi orang-orang. Tapi itu kan waktu penggeledahan belum diumumin jadi tersangka oleh KPK. Wajar nggak sih dilakukan penggeledahan di masa itu? Penggeledahan itu bisa dilakukan. Pendapat objektif saya ya, penggeledahan itu bisa dilakukan setelah penyidikan dilakukan. Dan penyidikan di KPK itu memang sudah ada tersangkanya. Agak berbeda penyidikan di KPK dengan penyidikan di Polri, dengan penyidikan di Kejaksaan. Berarti penggeledahan dilakukan pada saat penyidikan atau pada saat penyidikan? Jadi sah-sah aja berarti penggeledahan yang dilakukan dalam oleh KPK. Konteks penggeledahan dilakukan pada saat penyidikan itu sah-sah saja. Tapi apakah penggeledahan dilakukan secara benar? Itu harus dianalisis terlebih dahulu. Itu harus dianalisis terlebih dahulu. Ada 2 rumah kalau nggak salah yang digeledah dan 1 kantor. Benar nggak? Contoh paling sederhana. Apakah penggeledahan itu dilakukan dengan izin ketua pengadilan? Itu pertanyaan penting karena di KUHP, hukum acara kita mengatur demikian. Tapi ada situasi khusus, penggeledahan bisa dilakukan tanpa izin ketua pengadilan dalam situasi-situasi tertentu dan apa yang harus dilakukan. Terpenuhi atau tidak? Terpenuhi nggak poin itu? Saya tidak bisa bilang di sini. Situasi tertentunya karena apa itu butuh proses analisis yang lebih dalam. Tapi yang pasti KPK sudah melakukan serangkaian penggeledahan dan baru mengumumkan secara resmi kemarin. Kami hargai ketika KPK mengumumkan secara resmi karena itu hak publik untuk mengetahui. Dan ada kepastian hukum juga bagi Pak Sarul bahwa dia betul-betul sudah berstatus sebagai tersangka dan diumumkan oleh KPK. Kenapa bagi kami itu penting? Karena Pak Sarul itu bilang ke saya akan mundur dari sebagai menteri, jabatan ini tidak begitu penting bagi saya akan hadapi tuduhan-tuduhan dan proses hukum ini. Dan dia buktikan, dia menghadapi ini. Apalagi disebutkan dengan karakter beliau yang agak tegas dan keras, itu disebutkan langsung ke hadapan saya. Saya akan hadapi ini, gitu kan. Oke, Mas Febri. Mas Febri ini kan tadi sudah sempat kita singgung di awal bahwa sebelumnya adalah orang yang pernah mengatakan tidak akan membela koruptor. Tapi kita ingin tahu, awal ini masih dugaan ya Pak, SYL kan masih tersangka. Awal mulanya Mas Febri bertemu dengan SYL, kemudian memutuskan oke, saya akan menjadi kuasa hukum mendampingi SYL. Itu gimana sih ceritanya? Seperti apa sih prosesnya? Sekitar pertengahan Juni. Pertengahan Juni tahun ini saya dihubungi oleh salah seorang pejabat di Kementerian Pertanian untuk diajak diskusi. Pejabatnya termasuk dalam salah satu yang sudah jadi tersangka atau orang yang berbeda? Salah satu yang sudah jadi tersangka. Saya dihubungi dan kemudian pada saat itu saya datang di jadwal yang sudah cocok begitulah ya, karena saya nggak bisa langsung datang hari itu. Kami diskusi. Mereka menyampaikan ada beberapa persoalan-persoalan hukum yang terjadi di Kementerian Pertanian. Dan saat ini sedang ada proses penyelidikan di KPK. Kemudian saya jelaskan apa itu penyelidikan dan apa saja yang bisa dilakukan di tahap penyelidikan. Dan persoalan-persoalan hukum itu saya minta silakan dielaborasi lebih lanjut. Dijelaskanlah persoalan hukum itu sampai kemudian kami melakukan identifikasi. Karena pada saat itu prosesnya masih di penyelidikan dan Pak Menteri waktu itu dengan Pak Sekjen dan kemudian salah satu direktur di sana itu mengatakan tolong berikan saya pendampingan hukum. Setelah kami bahas lebih lanjut, kami putuskan ya pada tahap penyelidikan. Karena pada tahap penyelidikan saat itu masih dilakukan penelusuran informasi fakta yang diduga tindak pidana. Rumusannya di KUHP kan begitu. Identifikasi, tadi Mas Febri bilang ada identifikasi. Apa itu identifikasinya? Jadi misalnya begini, kami diberikan informasi tentang ada dugaan sejumlah persoalan hukum.
persoalan-persoalan ini mungkin akan tercampur atau terserak begitu ya, ibarat di sebuah meja. Maka kami melakukan identifikasi persoalan itu, ini betul-betul persoalan hukum atau tidak. Kalau ini persoalan hukum tindak pidana korupsi atau persoalan hukum yang sifatnya administratif. Kami kelompokkanlah persoalan-persoalan itu sehingga kita bisa tahu, oh inilah yang terjadi setidaknya dari identifikasi awal. Dan itu kami sampaikan apa adanya. Bahkan lebih dari itu, setelah kami berhasil melakukan identifikasi, menganalisis persoalan-persoalan hukum tersebut, kami rekomendasikan, Pak, karena klien kami adalah Menteri Pertanian, kami sampaikan, Pak, untuk bagian ini, persoalan-persoalan yang kami temukan ini, Bapak sebaiknya melakukan beberapa perbaikan di kementerian. Kenapa hal itu kami lakukan? Karena kami tidak ingin hasil analisis itu hanya menguntungkan klien saja. Syukur-syukur itu bisa berdampak pada perbaikan di instansi tersebut. Itu maksudnya apa? Kalau perbaikan itu dilakukan, adakah konsekuensi hukum yang akan terlepas atau gimana? Tidak, itu hal yang berbeda. Karena perbaikan ini berlaku ke depan. Sementara persoalan hukum yang terjadi, itu sudah terjadi di belakang. Kita kan ingin pemetaan yang dilakukan ini bisa bermanfaat lebih baik ke depan. Ada berapa klaster sih Mas Febri ketika melakukan identifikasi, ketika melakukan pemetaan, ada berapa klaster? Ini klaster, oke, Bapak nih kayaknya bisa terjerat dengan kasus hukum. Secara rinci saya tidak bisa dan dilarang untuk menyampaikan itu. Karena di Undang-Undang Advokat di pasal 19 itu secara tegas itu disebutkan. Di kode etik juga saya harus hormati aturan profesi saya tersebut. Namun, pada saat rekomendasi, karena rekomendasi ini adalah poin-poin perbaikan, kami sudah memberikan 9 rekomendasi yang bisa disebut penguatan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementan. Tapi untuk urusan hukumnya, Mas Febri? Waktu itu masih proses penyelidikan. Karena sudah menduga ini akan masuk ke tahap penyidikan, kemudian kemungkinan ini juga pasti akan maju ke babak pengadilan, karena walaupun ini akan mengajukan pra peradilan begitu. Kita tidak tahu karena pada saat itu nggak tahu kan bulan Juni itu ya. Belum, karena bulan Juni kan tapi masih. Tapi sudah menduga nggak akan ke sini, Mas Febri? Kita tidak pernah tahu apakah sebuah perkara itu dari penyelidikan naik ke penyidikan itu full kewenangan dari KPK. Nggak mungkin kami kemudian mengetahui, oh ini bakal naik nih. Kadang-kadang sih kami baca beberapa media kan dapat bocoran dari dalam begitu ya. Dari sana kami identifikasi dan analisis. Bahkan itu juga salah satu sumber informasi kami sebenarnya untuk melakukan analisis lebih lanjut. Jadi ketemulah beberapa fakta-fakta tersebut. Oke, Mas Febri, ini panjang nih ceritanya. Saya juga penasaran sebenarnya kan, kenapa akhirnya setelah melakukan analisis Mas Febri mengatakan iya? Kan ada option juga, ya bisa saja tidak. Karena Mas Febri tampaknya kalau dari apa yang Mas sampaikan secara implisit memang ada yang miss di sana. Kenapa Mas Febri mengatakan iya? Nanti dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Mas Febri, kenapa mengiyakan untuk menjadi kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo setelah melakukan identifikasi menjadi penasehat sebelum kasus ini bergulir lebih lanjut? Ya, tadi seperti yang saya jelaskan ya, pada dasarnya ini pilihan profesional saya sebagai advokat. Dalam situasi saya memilih tersebut, saya dan teman-teman tentu saja, itu melihat secara terang ada perdebatan, ada diskusi tentang. Karena kasusnya berbau politis, makanya Mas Febri mau ambil dan cukup seksi. Betapa kuatnya tarik-menarik kepentingan politik terhadap penegakan hukum. Dan sejujurnya kami juga khawatir kalau ada instansi penegak hukum yang kemudian dikooptasi, digunakan untuk kepentingan politik. Kalau ada ya, dan diskusi itu real terjadi kalau kita simak sehari-hari. Di sisi lain, pada saat itu kami masih melihat isunya masih simpang siur terkait apa sebenarnya substansi perkara yang terjadi. Makanya kami iakan setelah proses pendampingan dilakukan di tahap penyelidikan, barulah proses analisis dan identifikasi itu kami lakukan. Itu terjadi sampai akhir proses penyelidikan. Sehingga pada saat penggeledahan dilakukan, itu kan sudah tahap yang berbeda ya di penyidikan, kami sempat tidak menjadi kuasa hukum Pak Syahrul Yassin Limpo. Barulah kami menjadi kuasa hukum lagi ketika di tahap penyidikan Pak Syahrul sudah kembali ke Indonesia dan kami bertemu di Gondang Dia pada saat itu.
kembali ke Indonesia yang dari kegiatan di Iya, luar dari negeri. penugasan di Berarti ketika Spanyol. 2 Oktober Mas dipanggil ke KPK itu sempat stop jadi kuasa hukumnya Syahrul Yassin Limpo atau gimana, kan sempat dipanggil? Sempat ada jeda. Di 2 Oktober itu masih jadi kuasa hukum atau dalam masa jeda? Seingat saya masih dalam masa jeda itu, karena saya belum bertemu Pak Syahrul pada saat itu. Dan pemanggilan itu terkait dengan di proses penyelidikan sebenarnya. Ada terkait dengan katanya diduga terlibat untuk menghancurkan barang bukti. Nah, itu yang kami juga kaget. Karena kami tidak pernah terkait, bahkan penggeledahan di rumah dinas misalnya, itu kami tahu juga dari media. Dan kami tahu diri karena kami tidak jadi kuasa hukum di penyidikan, maka kami tidak ke sana. Gitu kan. Akhirnya akan diklarifikasi oleh jubir KPK bahwa ini bukan terkait dengan pengrusakan di Kementan, dugaan pengrusakan barang bukti saat penggeledahan di Kementan. Jadi apa waktu itu yang ditanyain sama Mas? Tapi terkait Febri. dengan ada satu pendapat hukum kami, legal opinion yang kami susun untuk klien kami di tahap penyelidikan yang disita oleh KPK. Apa itu legal opinion itu? Yang saya jelaskan tadi, identifikasi persoalan-persoalan dan risiko hukum yang terjadi di Kementerian Pertanian. Saya nggak tahu juga kenapa itu disita. Padahal seharusnya menurut pasal 19 ayat 2, dokumen-dokumen pembelaan dalam hubungan advokat dengan klien itu dilarang disita. Kalau menurut Mas kenapa disita? Walaupun Mas nggak tahu dugaannya, analisisnya kenapa? Mas kan dulu pernah di KPK nih. Ya, mungkin teman-teman penyidik berpikir ini materinya kok ada kemiripan dengan yang sedang didalami oleh KPK, misalnya begitu ya. Dan bagi kami mungkin saja ada kemiripan karena kami mendapatkan informasinya langsung dari sumber di Kementan, para pejabat di Kementan yang kemudian menyampaikan pada kami apa masalah hukum yang sedang terjadi dan kemudian kami analisis. Dari analisis itu kami bisa lihat ini persoalan hukum korupsi atau tidak misalnya. Mungkin dan mungkin juga karena faktor kami saya 7 tahun di KPK. Rasa Mala Aritonang 13 tahun di KPK. Pendidikan kami untuk melakukan investigasi, pendidikan kami untuk melakukan analisis hukum, tools analisis kami yang menggunakan Undang-Undang Nomor 3199 itu terbentuk sekian lama. Mungkin, tapi saya tidak tahu alasan yang sebenarnya. Oke, jadi ingin mengatakan secara tidak langsung kenapa dipanggil pada saat itu, awal Oktober, karena ada rasa insecure dari KPK. Saya tidak ingin mengatakan ya atau tidak, tapi yang pasti pada saat itu ada penyitaan yang dilakukan terhadap legal opinion yang kami buat. Dan kami sudah menyebutkan secara jelas di legal opinion itu beberapa disclaimer. Satu, legal opinion ini disusun adalah untuk kepentingan pembelaan. Itu diatur di undang-undang. Tidak boleh disita sebenarnya. Yang kedua, legal opinion ini selain untuk kepentingan pembelaan, juga diharapkan bisa menjadi masukan rekomendasi perbaikan pencegahan korupsi. Dan beberapa disclaimer lain yang sudah kami tegaskan. Bisa dibocorkan mungkin sedikit-sedikit spoiler legal opinion ini apa? Itu yang tidak bisa kami sampaikan. Bahkan ketika dalam proses pemeriksaan di penyidik, saya sampaikan, saya menghormati kewenangan teman-teman penyidik. Namun ada aturan di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Advokat yang mewajibkan saya untuk merahasiakan apa yang saya terima informasi dari klien, termasuk berkas-berkas tersebut. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa menyampaikan itu. Saya harus jaga etika profesi tersebut. Kita paham poin itu, Mas Febri. Tapi begini, biasanya seorang kuasa hukum ketika sudah dipilih oleh seorang yang bermasalah hukum, mungkin menjanjikan akan memberikan hukuman seringan-ringannya. Atau setidaknya mungkin bisa juga bebas semaksimal-maksimalnya, harapannya seperti itu. Mas Febri dengan Pak SYL, ini gimana sih komunikasinya, deal-dealannya, goalnya mau kemana sih? Apakah bebas atau gimana dari kasus ini? Di semua klien kami tidak pernah janjikan, oh ini bisa bebas, pokoknya bebas lah, pokoknya nanti hukuman ringan, kami tidak pernah janjikan itu. Karena kami tahu, ketika seseorang punya masalah hukum datang ke kami, dia berharap sesuatu yang sebenar-benarnya. Dia berharap
diberikan informasi yang real tentang apa yang sebenarnya ia hadapi. Makanya kami selalu bilang, ketika ada persoalan hukum, kami jelaskan ini loh persoalan-persoalannya dan ini loh risiko-risiko yang terjadi, dan bahkan kalau di ancaman hukuman pidananya juga disebutkan paling rendah itu 4 tahun, paling tinggi 20 tahun atau seumur hidup. Itu kami jelaskan saja pada seluruh klien. Dan kalau kemudian ada klien yang tapi kan nggak mau membela klien, Mas Febri. Membela kepentingan hukum klien. Jadi harus dibedakan. Membela klien mungkin bisa saja diartikan, mungkin ya, benar salah, kalau salah dibenarkan, gitu kan. Kalau benar kemudian diperkuat, itu membela klien. Bahkan segala cara dilakukan, merekayasa bukti dan lain-lain. Ini salahnya banyak nggak sih untuk kasus ini? Kami dilarang, di Undang-Undang Advokat sebenarnya itu dilarang untuk membela membabi buta tersebut. Belalah kepentingan hukumnya. Kepentingan hukumnya apa? Hak-hak sebagai tersangka, kepentingan hukum dalam proses persidangan, misalnya untuk memohon keringanan hukuman, kalau kemudian kooperatif dan lain-lain, dan beberapa kepentingan hukum yang lain. Termasuk untuk pembelaan di persidangan. Kalau misalnya begini, dari pihak jaksa penuntut umum mendakwa, terdakwa melakukan A, kemudian dibuktikan. Kalau buktinya tidak cukup kuat, wajar kemudian penasihat hukum men-challenge itu. Agar ada checks and balances yang seimbang. Inilah proses hukum yang menguji kebenaran satu dengan yang lain. Jadi Mas Febri ingin menegaskan bahwa di sini adalah membela hak, bukan membela tersangka kasus korupsi. Membela hak dan kepentingan hukum klien yang kebetulan statusnya saat ini adalah tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, satu lagi juga penasaran. Saya ingin tahu pendapat Mas Febri. Di luar sana ada orang yang bertanya-tanya, kasus ini kan sebenarnya 2021. Kemudian ada pertemuan main tenis bareng Maret 2022. Kemudian kasus ini bergulir, main bulu tangkis. Kemudian kasus ini bergulir mencuat ke publik baru-baru ini. Ada yang anehkah di sana? Nanti dijawab ya. Kita akan bahas pemirsa. Usai jeda berikut tetaplah di One on One. Soal ada pertemuan bermain bulu tangkis bersama di lapangan bulu tangkis, kasusnya muncul di tahun 2021, ada laporannya, kemudian baru terkuak sekarang ditindak 2023. Ada yang aneh nggak? Dan Pak SJL pada saat ditanyakan soal pertemuan bermain bulu tangkis itu, apa komentarnya? Apa yang ia sampaikan pada saat itu kebenarannya? Mungkin ini yang dimaksud terkait dengan proses di Polda ya, Polda Metro Jaya. Nah kami di tim hukum ini memang itu tidak termasuk atau tidak mencakup pendampingan terhadap kasus yang di Polda. Karena kami ini diberikan kuasa untuk perkara penyidikan yang sedang berjalan di KPK. Saya juga pada saat itu baru tahu, heboh pada saat itu ketika Pak Sarul baru sampai di Indonesia dan kemudian muncul di beberapa pemberitaan gitu, ada surat panggilan dan yang lain-lain. Baru saat itulah saya tahu. Dan pada saat saya diperiksa, itu sebenarnya ada pertanyaan juga. Pertanyaan yang itu juga? Pertanyaan dari penyidik yang, tapi saya belum dapat penjelasan saat itu ya. Pertanyaan dari penyidik, apakah saudara mengetahui penyelidikan yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya terkait dengan kasus korupsi di Kementerian Pertanian? Karena saya tidak tahu, ya saya jawab, saya tidak tahu. Barulah saya tahu ternyata yang dimaksud adalah yang sekarang sedang heboh-heboh, termasuk ada foto pertemuan dan lain-lain seperti itu. Tapi begini, saya cenderung ingin melihatnya, ini sebagai dalam konteks edukasi publik ya, saya cenderung ingin melihatnya sebagai sama-sama proses hukum. Di satu sisi apa yang terjadi di KPK saat ini, itu adalah proses hukum yang memang harus dijalani. Tapi di sisi lain, apa yang sedang dijalankan oleh Polda ini perlu juga dilihat sebagai sebuah proses hukum. Kalau dia berjalan misalnya dalam gambaran visual sederhana, kalau dia berjalan secara paralel, jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang membuat ini saling silang sengkarut. Ini bakal saling silang sengkarut nggak? Karena nih ada kasus di Polda, kasus di KPK, kemudian kasus pra peradilan. Kalau kasus di Polda berjalan,
misalnya sampai berjalan secara maksimal. Ada pihak di KPK yang kemudian jadi tersangka, misalnya begitu ya, itu tidak akan menggugurkan keputusan kelembagaan yang sudah dilakukan oleh KPK. Karena pimpinan KPK itu kan kolektif, kolegial. Tidak akan menggugurkan keputusan kelembagaan, kecuali nanti misalnya ada putusan pra-peradilan, itu lain hal ya. Itu proses yang sama lah untuk seluruh perkara. Tapi ajakan ke publik sebenarnya dalam kacamata hukum, mari kita lihat ini sebagai sama-sama proses hukum yang berjalan yang mesti dikawal. Dikawal dalam artian begini ya, bukan dikawal dalam artian penghakiman sebelum putusan pengadilan. Jadi keliru juga kita kalau melakukan penghakiman terhadap kasus apapun. Karena kita sudah belajar banyak ya di beberapa kasus, kalau ada over judgment yang beredar di publik, itu dapat atau riskan untuk mempengaruhi keputusan hukum, dan itu merugikan sekali hak-hak orang yang belum tentu mungkin bersalah. Jadi mengawal dalam artian betul-betul mengawal apakah ini bisa on the track atau tidak. Lebih dalam konteks. Ada unsur penghakiman nggak untuk kasus klien Anda, Mas Febri? Saya tidak ingin membuat penghakiman atas penghakiman begitu ya. Tapi saya ingin mengajak kita semua. Tapi saya lihat sekarang relatif, kalau pemberitaan di media ya, saya melihat relatif berimbang melihat di dua sisi ini. Gitu kan. Di beberapa kasus yang lain saya lihat tidak berimbang. Tapi dalam kasus ini saya lihat pemberitaan soal proses di Polda, pemberitaan soal proses di KPK, pemberitaan tentang hak-hak yang harusnya didapatkan tersangka, pemberitaan tentang pernyataan KPK. Ini proses pembelajaran demokrasi yang sangat bagus menurut saya. Sepanjang tidak tergoda untuk menggunakan kekuatan publik. Saya tuh penasaran banget, Mas Febri tuh sempat kan ketemu sama Pak SYL, mungkin mengkonfirmasi juga, walaupun Mas Febri nggak mengurusi kasus yang di polisian, tapi sempat nggak menanyakan ataupun mendapat informasi dari Pak SYL, apakah betul memang pada saat itu ada diminta sejumlah uang tertentu dari pihak KPK oleh pimpinan KPK kepada Pak SYL, meskipun pimpinan KPK ini sudah memberikan klarifikasinya. Apa yang disampaikan Pak SYL? Kasus yang di KPK yang kami pegang sekarang ini kan sudah cukup rumit ya. Jadi kami fokus terhadap penanganan perkara ini. Kalau sudah cukup rumit, kemudian kami harus cari lagi atau tanya lagi yang lain, itu akan membuat lebih complicated. Makanya kami memutuskan, kami fokus pada pendampingan hukum dalam penyidikan yang berjalan di KPK. Terakhir nih Mas Febri, saya penasaran, biasanya setiap hari 2,5 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, setiap hari datang ke kantor, datang ke KPK selama 7 tahun, setiap hari berada di sana, susah senangnya di sana, bersama teman-teman di sana, bersama penyidik juga, bersama pimpinan juga mungkin. Dan sekarang datang lagi ke KPK dengan konteks yang bukan lagi orang dalam KPK, bukan lagi pegawai KPK, tetapi adalah sebagai orang yang juga katakan dalam tanda kutip akan bertarung dengan KPK untuk membela, kata Mas Febri tadi, hak-hak dari tersangka. Apa sih yang Mas Febri rasakan ketika dalam posisi seperti ini? Hati saya masih di KPK. Hati masih di KPK, oke. Tapi begini, kawan terbaik itu tidak harus punya pendapat yang sama. Kawan terbaik. Yang meriksa kemarin kawan terbaik nggak waktu awal Oktober? Nggak, ini dalam konteks ini ya, hubungan kelembagaan ya. Kawan terbaik kadang-kadang adalah lawan terbaik untuk saling bertukar pikiran, untuk saling mencari kebenaran. Kebetulan saja posisi kita berbeda. Oke, baik. Terima kasih Mas Febri. Tidak terasa sudah 1 jam bersama One on One. Sebetulnya perbincangan kita masih sangat menarik. Masih ada hal yang mungkin ingin kita bincangkan di sini pemirsa. Pemirsa juga mungkin masih ada hal yang ingin ditahuin dari Mas Febri. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Mas Febri. Selamat malam. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One. Saya Tisa Noveni. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Thank you Mas.